warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pembelajaran tematik hari ini, kita masuk tema 8, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur teks atau cerita fiksi. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu mencermati tokoh yang terdapat pada teks fiksi dan menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. A. Pengertian teks atau cerita fiksi. Jadi, Ustazah akan menjelaskan pengertian dari cerita fiksi atau teks fiksi. Teks fiksi atau cerita fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi intinya adalah cerita fiksi ini adalah khayalan yang akan dituangkan oleh pengarang dalam bentuk cerita. B. Ciri-ciri cerita fiksi. A. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. B. Bahasa konotatif, tidak sebenarnya. C. Tidak memiliki sistematika yang baku. D. Memiliki amanat atau pesan moral. E. Sasaran emosi pembaca. C. Unsur cerita fiksi. Unsur yang pertama, tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. 3. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. 4. Latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan cerita, dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Dan yang kelima adalah watak. Watak adalah sifat dan sikap tokoh dalam suatu cerita. Oke, sekarang kita akan membahas D. Jenis-jenis cerita fiksi. Jenis yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dalam menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya adalah Pak Pandir dan Buyung Emas. Kemudian ada juga contohnya Lebay yang Malang. Yang kedua jenisnya disebut dengan mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib atau alam gaib yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya adalah Jakatarub dan Timun Emas. Baiklah, yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah cerita dengan binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat layaknya manusia. Contohnya harimau dan kancil. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, wilayah, asal-usul daerah tertentu. Contohnya Malin Kundang dan asal mula Danau Toba. Selanjutnya yang keempat, saga.
Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan seseorang. Contohnya adalah Lutung Kasarung dan Purbasari, atau ada lagi contohnya adalah Sangkuriang. Terus yang kelima adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita istimewa yang dialami oleh tokoh utama. Di sini contohnya adalah kumpulan cerpen, surat, Dani, Rumah Akasia. Dan yang terakhir nomor 6 adalah novel. Novel adalah karangan fiktif yang mengandung rangkaian cerita seseorang dan orang yang berada di dalam sekelilingnya dan menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Contohnya di sini novel karangan A. Fuadi yang berjudul Negeri Lima Menara. Dan yang kedua, novel karangan dari Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Selanjutnya kita akan membahas jenis tokoh dalam cerita non-fiksi. Yang pertama ada dikenal dengan tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh yang menjadi peran jahat dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi pelengkap atau penengah dalam sebuah konflik dalam cerita. Baiklah teman-teman, kita akan membahas cerita berikut ini berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, judul cerita fiksi dari cerita ini adalah Asal Mula Telaga Wama. Nah, cerita ini termasuk jenis dari legenda. Selanjutnya, sedangkan latarnya termasuk latar waktu yang ditentukan dengan sinyal dahulu kala. Nah, latar tempatnya terdapat di Jawa Barat. Kemudian, tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut yakninya tokoh raja dan permaisuri. Demikianlah teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudahi pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih untuk hari ini. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.